Pramudia Anantatur. Lahir, 6 Februari 1925, 30 April 2006. Adalah seorang pengarang novel, cerpen, esai, polemik, dan sejarah tanah air dan rakyat Indonesia. Karya-karyanya mencakup masa kolonial di bawah pemerintahan Belanda, perjuangan kemerdekaan Indonesia, pendudukannya oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, serta rezim otoriter pasca kolonial Soekarno dan Soeharto, dan diresapi dengan sejarah pribadi dan nasional. Tulisan Pramudia terkadang tidak disukai oleh pemerintah kolonial dan kemudian pemerintah pribumi yang otoriter. Ia menghadapi penyensoran di Indonesia pada masa pra-reformasi meskipun ia terkenal di luar Indonesia. Belanda memenjarakannya dari tahun 1947 hingga 1949 selama Perang Kemerdekaan, 1945 hingga 1949. Selama masa transisi ke rezim Soeharto, ia terjebak dalam gelombang perubahan politik dan perebutan kekuasaan. Soeharto memenjarakannya dari tahun 1969 hingga 1979 di Pulau Buru di Maluku dan mencapnya sebagai seorang komunis. Dia dipandang sebagai peninggalan dari rezim sebelumnya, meskipun telah berjuang dengannya. Di Pulau Buru ia menyusun karyanya yang paling terkenal, The Quartet Buru. Tidak diizinkan mengakses bahan tulisan, dia membacakan cerita itu secara lisan kepada tahanan lain sebelum ditulis dan diselundupkan. Pramudia menentang beberapa kebijakan pendiri Presiden Soekarno serta rezim Orde Baru Soeharto, penerus Soekarno. Kritik politik seringkali halus dalam tulisannya, meskipun ia belak-belakan menentang kolonialisme, rasisme, dan korupsi pemerintah baru Indonesia. Selama bertahun-tahun di mana ia mengalami hukuman penjara dan tahanan rumah, di Jakarta setelah penahanannya di Buru, ia menjadi seleb bagi para pembela hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Berikut kutipan kata bijak Pramudia Anantatur. Laut tetap kaya takkan kurang. Cuma hati dan budi manusia semakin dangkal dan miskin. Manusia yang wajar punya sahabat. Persahabatan tanpa pamrih. Tanpa sahabat, hidup akan terlalu sunyi. Tak pernah aku mengadili tanpa tahu duduk perkara. Sebagai orang beragama, tidak layak memungkiri janji, tidak layak berkhianat. Islam tidak mengajarkan dan mewajibkan pengkhianatan pada rakyat dan sesamanya. Apabila rumah itu rusak, yang menempatinya pun rusak. Pada dasarnya manusia adalah hewan yang paling membutuhkan ampunan. Sia-sianya dunia ini kalau untuk meningkatkan satu orang yang lain mesti diinjak. Bahwa orang yang punya itu banyak menimbulkan ketegangan pada yang tak punya. Dan mereka tak merasai ini. Aku berlagak. Hatiku tersayat. Aku memang perasa. Dan keluargaku pun terdiri dari makhluk-makhluk perasa. Dan dengan langkah berat pergilah aku meninggalkan rumah sakit itu, rumah tempat orang yang bebas-bebas dari tubuh dan hidupnya sendiri.
Berkhianat pada revolusi ini berarti berkhianat pada diri sendiri, pada publik yang membayarnya. Karena itu, kau harus kuat. Kalau tidak, orang akan sangat mudah jadi permainan. Dan terus dipermainkan oleh orang-orang semacam dia itu. India, negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil kerja Eropa. Di dunia ini tak ada sesuatu kegirangan yang lebih besar daripada kegirangan seorang bapak yang mendapatkan anaknya kembali. Bukankah hidup manusia ini tiap hari dicangkul, diendapkan, dan diseret juga seperti gundukan tanah merah itu? Sekarang, membayangkan kuburan, tempat manusia yang terakhir. Tapi kadang-kadang manusia tak mendapat tempat dalam kandungan bumi. Iya, kadang-kadang. Pelaut, prajurit di zaman perang, sering mereka tak mendapat tempat tinggal terakhir. Dalam membayangkan, kalau ayah yang tak mendapatkan tempat itu. Kadang-kadang manusia ini tak kuasa melawan kenang-kenangannya sendiri. Dan tersenyum aku oleh keinsyafan itu. Ya, kadang-kadang tak sadar manusia sangat penting dan menenggelamkan kesadarannya. Aku tersenyum lagi. Ya, alangkah indah masa kecil yang lalu. Dan kini aku menembangkan keindahan dalam kenang-kenangan. Ya, anakku, selamat yang 56 tahun ini. Tahulah aku bahwa usaha dan ikhtiar manusia itu sangat terbatas. Aku sendiri tak membuat adikmu sakit bila saja aku berkuasa atas nasib manusia. Hidup ini anakku, hidup ini tak ada harganya sama sekali. Tunggulah saatnya, dan kelak engkau akan berpikir, bahwa sia-sia saja Tuhan menciptakan manusia di dunia ini. Mengobrol adalah suatu pekerjaan yang tidak membosankan, menyenangkan, dan biasanya panjang. Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin lama memakan orang lain. Harus mengenal batas. Kan itu tidak terlalu sulit difahami. Kalau orang tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan caranya sendiri. Semua lelaki memang kucing berlagak kelinci. Sebagai kelinci dimakannya semua daun. Sebagai kucing dimakannya semua daging. Kan baik belum tentu benar juga belum tentu tepat. Malah bisa salah pada waktu dan tempat yang tidak cocok. Letakkan cambukmu, Raja. Kau yang tak tahu bagaimana ilmu dan pengetahuan telah membuka babak baru di bumi manusia ini. Memang berita mutasi tidak pernah menarik perhatianku, pengangkatan, pemecatan, perpindahan, pensiunan. Tak ada urusan. Kepriayian bukan duniaku. Peduli apa iblis diangkat jadi mantri cacar, atau diberhentikan tanpa hormat karena kecurangan? Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji dan kecurangan.
Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Demikian kutipan 27 kata bijak seorang Pramudia Anantatur. Jika bermanfaat bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih.